Cancala yang sudah dirasuki roh Bagamati pun berkata, "Ratu yang memerintah wilayah Kalangi dengan ujung jarinya adalah Bagamati. Saat dinasti Gopal Desmukh Satapat tidak memiliki anak lelaki, sedang diserang oleh Nizam untuk mengambil ahli pemerintahannya, menunjukkan keberanian pada usia 12 tahun dan mengangkat pedang seperti seorang pejuang. Orang yang menjaga dinasti Kalangi adalah Bagamati ini. Ketika Nizam mengatakan menyukai keberaniannya dan meminta untuk memerintah negaranya, dia menjamin bahwa dia tidak memiliki rasa takut akan kematian. Itulah Bagamati ini." Dokter bertanya, "Kenapa Bungalau berubah menjadi rumah hantu sekarang?" Mereka menyebut Ratu Bagamati iblis Bagamati. Mengapa mereka takut melihat Bungalau ini untuk umum? Bagamati menyebutkan nama Chandrasena. Chandrasena adalah prajuritnya dan alasan kejatuhannya. Itulah Chandrasena, seorang yang bodoh. Dia berpura-pura sebagai pelayan dengan pikiran yang jahat. Mempercayainya, Bagamati memberi semua kekuatan dan kekuasaan pada dirinya. Semua orang berpikir dia adalah prajurit yang baik dan membuatnya menjadi pimpinan pasukan. Tapi Chandrasena menunjukkan sifat aslinya setelah itu. Dia menjara semuanya dan bergabung dengan musuhnya. Dengan keserakan ingin menjadi raja, dia menipu Bagamati dan rakyat menggunakan kekuatannya, uang, kekayaan, dan tanah. Keesokan hari, di kantor, anggota Vaishnavi memberikan rincian penghasilan Eswar Prasad dan data resmi yang diakui oleh ACB. Vaishnavi bertanya, bahasa apa yang digunakan Cancala? Bahasa Arab. Vaishnavi melihat biodata Cancala dan bingung kenapa Cancala bisa berbahasa Arab. Anggotanya memberitahu bahwa dia sudah bertanya di desa dekat Bungalau, bahwa memang benar Ratu Bagamati tinggal di sana, di Bungalau itu sebelum kemerdekaan, dan dia gantung diri di sana. Itulah yang sebenarnya. Bagamati belajar bahasa Arab untuk komunikasi dengan agen rahasia Arab. Yang tahu bahasa Arab bukan Cancala, tapi Bagamati. Vaishnavi berpikir mungkin Bagamati punya urusan yang harus diselesaikan. Anggotanya yang lain berpikir benar tentang hal itu. Daruk menyarankan untuk memanggil pendeta ke sana. Mereka akhirnya memanggil pendeta ke Bungalau. Saat turun dari mobil, kalung pendeta putus dan itu adalah pertanda buruk. Pendeta berkata pada Daruk kalau dia bisa mengetahui rumah itu berhantu atau tidak, tapi dia tidak punya kekuatan untuk mengusirnya. Mereka pun masuk ke dalam dan melakukan sebuah ritual. Pendeta berkata ada jalan lain ke rumah itu. Mereka pun melewati hutan menuju ke sana. Sesampai di dalam ruangan, pendeta mengambil sebuah rudraksa untuk melihat apa ada roh di sana atau tidak. Jika rudraksa berubah menjadi merah, maka itu adalah hal yang positif. Dan jika berubah menjadi hitam, maka ada roh di sana. Pendeta juga memberikan wewangian Dewi Ujjaini Kali dan memasukkannya dalam air dan menyuruh ACP Sampat untuk meletakkan air itu di kamar Cancala. Jika bau busuk muncul, maka ada roh di dalam tubuh Cancala. Cancala datang menemui Sakti dan bertanya, kenapa dia memukul staf itu? Sakti pun menjawab, bukti kecuranganmu dengan menggunakan kekuasaanmu. Cancala, rakyat adalah keluargaku. Kau hanya bagian dalam keluarga itu. Aku tidak akan memaafkan siapapun jika keluargaku ditipu. Cancala pun mencoba meredahkan amarah Sakti. Cancala mencoba menjelaskan, namun terjadi pertengkaran di antara mereka. Saat Sakti ingin menyerang Cancala, Cancala mengambil pistol lalu menembaknya. Karena itu, Cancala harus mendekam dalam penjara. CP Sampat yang merupakan kakak dari Sakti tidak senang mendengar bahwa Cancala akan dibebaskan. Dia mengambil pistol dan datang ke Bungalau.
Sesampai di sana, dia menyuruh Subaredi untuk mengisi minyak mobilnya dan meminta kunci pada Subaredi. Dia masuk ke ruangan CCTV dan mematikan semua kamera agar tidak ada bukti terhadap dirinya. Dia masuk ke dalam dan melihat Rudraksha serta mengingat perkataan pendeta tentang perubahan warna pada Rudraksa. Tak lama, ACP Sampat mendengar teriakan Cancala. Dia pun mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Dia masuk ke kamar Cancala dan mencium bau busuk pada air yang diberikan oleh pendeta. ACP Sampat masuk ke ruangan dan melihat Cancala tergantung di atas. Tak lama, Cancala pun terjatuh. Kemudian lampu gantung pun ikut terjatuh. ACP Sampat melihat Cancala dari kaca dan mencoba mendekatinya. Tiba-tiba, Cancala terseret-seret seakan ada yang menariknya. Cancala meminta tolong pada ACP Sampat. Tak lama, Cancala terseret masuk ke dalam ruangan itu lagi. ACP Sampat datang ke sana dan melihat Cancala sedang memaku tangannya di dinding. Saat dia ingin menolong Cancala, dia pun terlempar dan tertimpa oleh batu. Dia mencoba bangun tetapi tidak bisa. Tak lama, ruangan itu pun terbakar. Saat itu, Cancala pingsan. ACP Sampat mencoba memanggilnya dan menyuruhnya untuk pergi. Saat ACP Sampat menggeser karpet yang terbakar, buku milik Bagemati terjatuh dan ikut terbakar. Roh Bagemati marah dan menjerit-jerit sambil memukul dinding dengan palu. Semua seakan menjadi sangat menakutkan. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ACP Sampat berkata pada Vaishnavi bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Melihat keadaan Cancala seperti itu, dia membawa Cancala ke rumah sakit, namun ke rumah sakit jiwa karena psikiater yang menyarankannya. Pagi hari, Eswar Prasad datang untuk menemui Cancala ke rumah sakit jiwa. Eswar bertanya, kenapa Cancala berada di sana? ACP Sampat pun menjawab kalau dia tergelincir di kamar mandi dan mengalami pendarahan. Eswar pun bertanya, apakah mereka yang mengalami pendarahan akan dibawa ke rumah sakit jiwa? Apa CBI yang menyuruh Sampat untuk berkata seperti itu? Saat ingin masuk, ACP Sampat memberitahu Eswar Prasad ruangan Cancala. Saat berada di ruangan, Eswar Prasad merasa sangat sedih melihat kondisi Cancala. Eswar Prasad berkata pada ACP Sampat, jika kau marah padaku, mengapa tidak aku saja? Kenapa kau buat wanita malang itu menjadi korban konspirasi terhadapku? Dia sudah menjadi wanita yang sangat malang dalam hidupnya. Eswar Prasad mencoba mendekati Cancala, namun ACP Sampat melarangnya. Eswar Prasad memanggil Cancala dan mencoba mendekatinya. Saat Cancala melihat ACP Sampat, Cancala merasa ketakutan. Eswar Prasad pun menyuruh ACP Sampat untuk keluar. Eswar menyuruh Cancala keluar. Cancala pun berdiri dan berkata yang aneh. Eswar berkata, mengapa begitu banyak sayang? Seberapa banyak kebaikan yang telah kulakukan untuk melayani seperti dirimu? Kau rela menderita untukku. Kenapa kau melakukan semua ini? Tiba-tiba Eswar berkata sambil tertawa, cukup, kau berlebihan. Hentikan semua ini. Ternyata itu semua adalah rencana Eswar Prasad dan Cancala. Sedangkan di sisi lain, Vaishnavi sedang mengumpulkan bukti-bukti tentang semua yang telah terjadi di Bungalau. Di rumah sakit jiwa, Cancala bersama Eswar Prasad tertawa bahagia. Semua yang terjadi adalah rencana Eswar Prasad dan Cancala. Mereka bersepakat untuk mengambil keuntungan. Cancala tidak tahu bahwa Eswar Prasad telah menipunya dengan semua janji palsunya yang berkata akan memberikan 1.800 crore. Anggota Eswar Prasad bertanya kenapa dia transfer 1.800 crore untuk Cancala, sedangkan mereka membutuhkan tanda tangannya untuk mendapatkan 1.500 crore. Eswar Prasad berkata, mengapa orang yang akan menghabiskan waktu di penjara butuh uang? Eswar Prasad menaruh uang di atas nama Cancala agar dia tidak membeberkan pada CBI. Itu adalah penipuan agar hal buruk tidak terjadi. Sekarang mereka membutuhkan tanda tangan untuk mengubah uang menjadi milik mereka. Sedangkan di Bungalau, Vaishnavi mengetahui tentang rumah pertanian milik Eswar Prasad yang diatasnamakan Ajay sebagai pemiliknya.
dan tanah ribuan hektar di sekitar itu yang dibawa oleh Eswar Prasad atas nama orang-orangnya dengan harga rendah karena proyek akan datang ke sana. Semua tanah itu berada dalam proyek Pranadara. Dia sekali lagi membuat pemerintah membeli tanah dengan harga tinggi, kecuali ada Vini Kalam. Yang lainnya memberikan tanah dan ladang untuk proyek ini dengan sepenuh hati. Hanya desa Adavini Kalam yang menentang proyek itu. Eswar Prasad pun datang menemui Cancala untuk mendapatkan tanda tangannya agar dia bisa mendapatkan uang. Eswar Prasad berpura-pura lupa tentang hal itu. Sedangkan di Bungalau, Vaishnavi terus mencari kebenaran tentang Eswar Prasad sambil mengingat semua perkataan yang dikatakan Cancala saat interogasi. Vaishnavi mengingat semua kejadian yang telah mereka alami dan akhirnya dia mendapatkan semua jawaban bahwa ini semua adalah tipuan. Sedangkan Eswar Prasad masih berpura-pura baik pada Cancala dan mengatakan itu adalah tanda tangan terakhir untuk keuntungan mereka berdua. Dengan bodohnya, Cancala menandatangani berkas itu. Saat Eswar Prasad berpikir semua telah selesai dan dia ingin pergi dari sana, Eswar melihat berkasnya dan ada nama Bagamati di situ. Eswar bertanya dengan amarah kepada Cancala. Cancala pun berkata, pembunuh memasang jebakan untuk ketua menteri. Semua burung yang datang melarikan diri dari mata pemburu terbang dengan caranya. Semua cerita yang kau saksikan sampai sekarang hanyalah ditujukan untukmu. Perangkap itu bukan milikmu, tapi milikku. Ternyata sebelum semua rencana ini, Cancala sudah melihat pernyataan Eswar Prasad di TV. Dia membuat sebuah rencana di dalam sel untuk membongkar semua konspirasi yang dilakukan oleh Eswar Prasad dan memberikan pada Linggamurti sebuah petunjuk agar tersampaikan ke ketua menteri. Eswar Prasad yang tahu tentang hal itu pun marah lalu mencekik Cancala. Cancala berkata bahwa Eswar Prasad telah menipu rakyat. Eswar Prasad membuat Cancala menjadi korban di hadapan rakyat dan pemerintah atas kesalahan yang tidak pernah dia buat. Karena Eswar Prasad, Cancala membunuh Sakti yang tak lain adalah kekasihnya. Cerita kematian Sakti yang sebenarnya pun diceritakan. Ketika Sakti salah paham pada Cancala tentang jumlah desa yang harusnya hanya 127 dan kenapa bisa menjadi 135. Eswar Prasad beserta anggotanya datang ke rumah Sakti. Eswar Prasad berkata jika dia meragukan Cancala dan Cancala membuat rencana di belakangnya, seakan dia meragukan Cancala. Dia berpura-pura mempercayai Cancala. Cancala pun berkata, rakyat telah menunggu lama berharap seseorang datang untuk berbuat baik. Tapi orang gila seperti Eswar Prasad menipu mereka berulang kali. Eswar Prasad pun berkata, dia memang orang gila. Setiap orang tergila-gila pada sesuatu. Sambil menunjuk ke arah Sakti, Eswar Prasad pun berkata bahwa Sakti gila melakukan kebaikan untuk publik dan Cancala gila mencintai Sakti. Sedangkan Eswar Prasad gila menjadi ketua menteri. Kegilaan Cancala tidak butuh uang. Uang diperlukan untuk menjadikan Eswar Prasad sebagai ketua menteri. Eswar Prasad pun marah jika Sakti menghalangi keinginannya dan menodongkan pistol ke kepala Sakti. Cancala berkata, jika Sakti terbunuh, semua desa yang ditinggalkan Eswar Prasad akan kembali ke rakyat. Rakyat akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Eswar Prasad pun memberikan pistol pada Cancala dan akan membuat Cancala untuk membunuh Sakti. Eswar Prasad menyuruhnya untuk membunuh Sakti karena ada ratusan nyawa yang sedang dipertaruhkan. Sambil tertawa, Eswar Prasad bertanya, apakah teman-temanmu akan menghentikan 7 desa lainnya yang akan dikosongkan? Eswar Prasad menunjukkan video teman-teman Sakti yang sedang disekap lalu dibunuh. Saat Cancala ingin menembak Eswar Prasad, dia melihat video masyarakat desa yang dibunuh begitu kejamnya oleh anggota Eswar Prasad. Eswar Prasad berkata pada Sakti, kau mencoba menghentikan mereka meninggalkan desa. Mereka sekarang melintasi alam semesta. Mereka sangat kejam, tidak memandang tua ataupun muda.
Eswar Prasad memberikan pistol dan menyuruh Cancala untuk membunuh Sakti. Kalau tidak, pembunuhan di desa akan terus berlanjut. Sakti pun memegang tangan Cancala dan menembakkan pistol ke dadanya agar masyarakat bisa selamat. Sakti pun mengorbankan dirinya. Eswar Prasad berkata, istirahatlah dengan tenang dalam penjara dengan kasus pembunuhan kekasihmu. Jika kau buka mulut sebelum proyekku selesai, aku akan membuat pertunjukan langsung tentang kematian orang-orang ini dimanapun kau berada. Itulah penyebab Cancala membuat semua drama ini. Cancala berkata, ini untuk menunjukkan keburukanmu kepada publik. Aku telah menunjukkannya. Eswar Prasad pun berkata, kau ingin menjebakku dengan CBI dan mengambil 1.800 crore. Jangan lupa tentang masyarakat. Kau, CBI, Menteri Dalam Negeri, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepadaku. Cancala pun menjawab, pada saat kau mengetahui akhir kisahmu, kau telah setengah hancur dari luar. Tak lama kemudian, anggota Eswar Prasad pun datang dan memberitahukan bahwa mereka telah membebaskan semua masyarakat desa. Mereka menangkap semua anggota Eswar Prasad dan mungkin polisi akan datang sebentar lagi. Dari video, Eswar Prasad melihat semua anggotanya telah ditangkap oleh polisi. Ajay yang mencoba melarikan diri berhasil diamankan. Masyarakat mulai merobek dan menghancurkan poster Eswar Prasad di semua tempat. Eswar Prasad yang merasa sangat ditipu menodongkan pistol kepada Cancala. Namun Cancala berkata, kekuatan seorang raja adalah uang, rakyat, dan otak. Aku menjarah uang darimu dan membuat publik menjauhimu, dan otakmu mati ketika menarik pistol ini. Bukan aku, tapi aku akan berikan kematian pada karir politikmu yang berusia 35 tahun. Cancala mengarahkan pistol dan membuat Eswar Prasad menembaknya. ACP Sampat datang dan menembak Eswar Prasad, hingga Eswar Prasad terjatuh dan tak berdaya. Cancala berkata, hutang harus dibayar. Aku tidak akan meninggalkan siapapun. Eswar Prasad pun akhirnya tewas. Ternyata saat ACP Sampat datang untuk membunuh Cancala, Cancala memasang sebuah video agar dilihat olehnya. Cancala menjelaskan bahwa dia tidak membunuh Sakti, tetapi mereka yang telah mengambil hidupnya di depan matanya. Setelah semua kejadian itu, akhirnya Cancala pun dibebaskan dari penjara. Cancala pun berhasil mewujudkan semua impian Sakti. Vaiswani memuji kepintaran yang Cancala miliki saat melihat foto-fotonya. ACP Sampat mengatakan melihat impian Sakti untuk menyelamatkan para penduduk desa yang kehilangan proyek Pranadara dicapai melalui kepercayaan ini oleh Cancala. ACP Sampat merasa sangat bahagia. Sakti juga sangat bangga jika dia masih hidup. Cancala pun datang lalu berkata, aku tidak pernah merasakan ketiadaan Sakti. ACP Sampat menjawab, tidak ada yang begitu sayang. Kami bicara tentang bagaimana kau bermain bersama kami melalui pikiranmu. Semua baik-baik saja Cancala, hanya keraguan kecil. Itu pendeta dan Rudraksa bagaimana? Vaiswani berkata, kenapa tidak cerita padanya dan kenapa mengambil resiko? Cancala berkata, tidak akan ada yang percaya, drama ataupun hantu. Vaiswani berkata, kasus Cancala adalah kasus pertama yang hilang dalam karirnya. Dia mengira memiliki semua rincian tentang Cancala, tapi tidak tercatat bahwa Cancala tahu sihir dan bahasa Arab. Oke Movie Mania, itu adalah alur cerita film Bagamati. Dari film ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa harta dan tahta bukanlah segalanya. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak boleh menggunakan cara yang salah, apalagi sampai merenggut banyak nyawa. Jadilah manusia yang jujur dalam memimpin rakyatnya, karena rakyat menaruh harapan besar pada pemimpinnya. Satu lagi nih Movie Mania, jangan pernah menindas perempuan, karena perempuan punya cara tersendiri untuk membalas setiap perlakuan buruk yang dialaminya. Bahkan perempuan rela mengorbankan nyawanya. Oke Movie Mania, saya Kawia mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video kami. Jangan lupa nonton video kami di video-video selanjutnya.